Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Amalia SPD MPD, dosen tetap Universitas Madura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di program studi pendidikan bahasa Indonesia ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya mata kuliah sastra anak. Mata kuliah sastra anak ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah sastra anak. Mata kuliah sastra anak ini memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk memahami, menjelaskan, memberikan contoh, mengapresiasi, dan penulisan kreatif sastra anak. Materi yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan, baik secara daring maupun secara luring dalam satu semester ini, diantaranya adalah hakikat sastra anak, yang kedua karakteristik sastra anak, yang ketiga jenis-jenis karya sastra anak, yang keempat hubungan sastra anak dengan perkembangan anak, yang kelima teori-teori yang digunakan dalam mengapresiasi karya sastra anak, yang keenam, teknik mengenalkan karya sastra anak. Yang ketujuh, penulisan kreatif sastra anak. Sehingga di sini mahasiswa diwajibkan untuk mempunyai buku karangan Burhan Nurgiantoro yang berjudul Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak, dan buku yang kedua adalah buku karangan Heru Kurniawan, Sastra dalam Kajian Strukturalisme, Sosiologi, Semiotika, hingga Penulisan Kreatif. Namun di sini saya menghimbau kepada mahasiswa untuk sering membaca artikel-artikel ilmiah dan buku-buku sastra yang berhubungan dengan mata kuliah sastra anak ini. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah e-learning Unira, Zoom Meeting, Google Meet, Gmail, dan WhatsApp. Sedangkan model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah diskusi kelompok. Mengapa saya memilih diskusi kelompok? Sebab saya merasa bahwa diskusi kelompok ini cocok digunakan oleh mahasiswa saya. Karena dari diskusi kelompok ini, mahasiswa itu menjadi aktif dan belajar mandiri, mencari referensi ketika harus mempresentasikan materi, sehingga mereka tidak hanya menerima referensi atau materi di dalam kelas saja. Diskusi juga melatih mahasiswa untuk percaya diri tampil di muka umum. Dan dalam diskusi kelompok ini juga dapat diambil beberapa penilaian, di antaranya performa mahasiswa ketika melaksanakan presentasi, kreativitas mahasiswa ketika melaksanakan presentasi, kesesuaian materi dengan makalah, ketepatan menjawab pertanyaan, dan keaktifan dalam forum diskusi. Hasil dari menempuh mata kuliah sastra anak ini juga diharapkan nantinya mahasiswa dapat menghasilkan sebuah buku kumpulan puisi maupun buku kumpulan cerpen, ya, yang hasil dari karya-karya beberapa mahasiswa yang nantinya akan disatukan dan diterbitkan oleh Unira Pers. Demikian dari saya. Berikut cuplikan perkuliahan secara daring dengan media Zoom. Singkatnya, bagaimana cara kita untuk memahami bagaimana hakikat sastra anak tersebut. Dan di sini kita perlu memahami pengertian sastra anak secara umum dan juga sastra anak secara bagaimana sastra itu sesuai dengan anak-anak. Dan di sini dari pengertian tersebut ada beberapa pandangan. Yang pertama yaitu mengenai sastra anak adalah sastra yang ditujukan untuk anak-anak, di mana sastra itu ruang lingkupnya adalah anak-anak, seperti buku cerita, misalnya buku cerita kancil. Nah, yang kedua yaitu sastra anak berisi cerita anak, di mana sastra anak tersebut isinya atau temanya tidak keluar dari ruang lingkup anak-anak, dan semuanya berisi tentang
cerita anak-anak, meskipun tidak semua berisi tentang anak-anak, tetapi mengindikasikan dekat dengan dunia anak-anak. Yang ketiga, yaitu sastra yang ditulis oleh anak-anak. Agar sastra anak itu lebih menyentuh atau lebih bisa dipahami, biasanya si penulis atau pengarangnya yaitu ditulis oleh anak-anak itu sendiri, karena si anak-anak yang dapat mengekspresikan pengalaman, kemudian perasaan, dan juga mengenai pemahaman tentang anak-anak tersebut. Jadi lebih mudah. Dan hal ini, pendapat yang nomor 3 ini, banyak pandangan yang lebih luas lagi. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga bisa menulis karya sastra anak ini. Dan yang keempat, yaitu sastra anak itu bersifat atau berisi nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai yang berisi pendidikan terhadap membangun kepribadian si anak. Karena dengan sastra anak ini dapat menyalurkan nilai moral ataupun pendidikan yang dapat membentuk kepribadian anak, dan juga dapat membentuk kepribadian si anak yang beradab dan juga berbudaya. Dan dari sastra anak ini, si anak dapat mengambil pembelajaran. Seperti itu. Kemudian, agar lebih dipahami mengenai sastra anak ini, kita harus pahami dulu bagaimana ciri-ciri sastra anak. Dan ciri-ciri sastra anak ini dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, yaitu segi kebahasaan. Nah, dalam segi kebahasaan ini ada 3. Yang pertama yaitu struktur kalimat. Kebanyakan sastra anak itu ditulis dengan struktur kalimat yang sederhana karena si pembacanya adalah anak-anak. Jadi agar lebih dipahami dan mudah dipahami, si penulis menggunakan struktur kalimat yang sederhana. Yang kedua yaitu pilihan kata. Nah, kebanyakan sastra anak ini ditulis dengan pilihan kata atau diksi kata yang mudah dipahami dan juga sudah sering dikenal oleh anak-anak, agar ya tujuannya sama, agar anak-anak itu dapat mudah memahami sastra anak atau buku cerita dalam bentuk apapun itu. Yang ketiga yaitu gaya bahasa atau majas. Kebanyakan sastra anak itu tidak menggunakan majas karena susah untuk dipahami melihat si pembaca adalah anak-anak. Jadi susah untuk menggunakan majas yang berbelit-belit. Langsung saja. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sastra anak itu dapat dilihat dari segi kesusastraan. Di sini juga ada 3 mengenai ciri-ciri kesusastraan, yaitu yang pertama alur cerita. Kebanyakan sastra anak itu baik dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk cerpen, cerita, dan lainnya, itu menggunakan alur yang mudah dipahami dan juga tidak berbelit-belit, berbeda dengan sastra dewasa lainnya. Kalau sastra anak itu lebih terang-terangan mengungkapkan siapa tokoh, bagaimana alurnya, dan juga tokoh yang baik, tokoh yang jahat, agar lebih mudah dipahami oleh si anak sebagai pembaca dari sastra anak tersebut. Yang kedua yaitu karakter atau tokoh. Nah, perlu dipahami bahwa karakter atau tokoh yang diceritakan dalam sastra anak, baik dalam cerita fabel, cerita romance, ataupun fabel-fabel yang lain, nah itu karakternya tidak, kebanyakan tokohnya itu tidak menggunakan atau menceritakan tokoh yang berbelit-belit dan juga memiliki 2 karakter dalam satu tokoh. Dan hal ini agar lebih mudah si anak dalam memahami karya sastra. Jadi bisa kita pahami siapa tokoh yang jahat, siapa tokoh yang baik. Dan tujuannya lagi-lagi sama, yaitu agar mempermudah si anak untuk memahami dari cerita anak tersebut. Yang terakhir yaitu tema. Nah, tema yang diambil dari sastra anak ini tidak lepas dari dunia anak-anak, karena jika anak-anak diberi bacaan atau diberi suguhan yang atau keluar dari tema sastra anak, itu tema yang keluar dari dunia anak-anak itu susah untuk dipahami anak-anak, karena kita bisa dapat pahami sendiri bagaimana anak-anak itu dapat memahami yang mungkin kemampuannya kurang untuk memahami sastra yang berat. Mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan
sastra anak itu diindikasikan dengan tema yang tidak keluar dari dunia anak-anak. Dan kebanyakan temanya itu berisi tentang nilai moral ataupun pendidikan, bagaimana cara membangun kepribadian anak yang memiliki karakter yang beradab dan juga berbudaya, dan bagaimana juga cara anak itu mengambil gambaran atau mengambil pelajaran dari cerita atau sastra yang dibaca tersebut. Nah, mungkin dari pembahasan ini dapat ada yang didiskusikan. Apa sih bedanya antara sastra anak dengan sastra umum yang sering kita baca pada masa remaja ini? Dan bagaimana sih untuk membedakan hal tersebut? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Abdul Syakur mengenai apa bedanya antara sastra anak dan juga sastra umum. Nah, kita perlu pahami dulu apa itu sastra anak dan juga apa itu sastra umum. Jika sastra anak itu memiliki pandangan-pandangan tertentu dan juga sastra umum juga memiliki pandangan-pandangan tertentu. Sastra umum itu lebih membahas kepada sastra umum secara menyeluruh, yaitu bagaimana ada juga sastra anak di dalamnya, ada juga sastra dewasa dan juga sastra jenis lainnya. Dan juga kan pada sastra anak, karena di sini membahas tentang sastra anak, di mana sastra anak itu memiliki pandangan-pandangan. Sastra anak adalah sastra yang ditujukan kepada anak-anak dan juga berisi tentang cerita anak-anak, dan juga ada sebagian yang ditulis oleh anak-anak, dan juga temanya tidak keluar dari dunia anak-anak. Dan hal itu kebanyakan biasanya berisi nilai ataupun moral, pendidikan, agar membentuk kepribadian anak tersebut. Dan juga bagaimana cara membedakan antara sastra anak dengan sastra umum, kita buktikan dari ciri-ciri yang muncul dari sastra tersebut. Jika sastra anak itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik dari segi kebahasaan dan juga dari sisi kesusastraan, di mana di dalam kebahasan itu ada struktur kalimat, ada pemilihan kata, dan juga ada gaya bahasa ataupun majas yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ada dalam segi kesusastraan. Di situ juga ada alur cerita, bagaimana cara sastra anak itu mengalurkan ceritanya agar lebih dipahami, dan juga ceritanya yang tidak berbelit-belit agar juga lebih dipahami oleh si pembaca yang notabene adalah anak-anak. Dan juga karakter atau tokohnya itu kebanyakan mudah ditebak mana yang baik dan juga mana yang jahat. Saya selaku moderator, sebelum menutup diskusi pada pagi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi, yaitu hakikat sastra anak. Yang mana kesimpulan di sini yaitu sastra anak merupakan sastra yang secara emosional psikologi dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak. Dari itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah imajinasi. Dan di sini juga dijelaskan bahwasannya sastra anak itu memiliki banyak definisi. Bagian dari definisi tersebut yaitu sastra yang sengaja memang ditunjukkan untuk anak-anak, misalnya seperti buku ataupun majalah anak-anak, dan seperti halnya buku-buku kayak Bobo, Mentari, dan lain-lain. Kemudian sastra anak juga berisi cerita anak, yang mana isi cerita yang dimaksud adalah cerita yang menggambarkan pengalaman, pemahaman, dan perasaan anak didik. Mungkin hanya itu kesimpulannya, dan saya selaku moderator akan menutup diskusi pada pagi hari ini, dan mohon maaf jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan kepada saudara. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini diskusi sudah berjalan dengan baik. Materi yang disampaikan oleh penyaji sudah sesuai. Moderator bisa memimpin jalannya diskusi. Pemateri juga
menjawab pertanyaan dari peserta diskusi dengan jelas, peserta kondusif, peserta juga aktif dalam menyimak dan mengajukan pertanyaan, begitu ya. Banyak sekali yang ingin mengajukan pertanyaan dan juga ada yang berpendapat begitu. Namun di sini sangat disayangkan untuk persiapan PPT kelompok 1 itu kurang ya, atau ada kendala. Sebenarnya PPT-nya ada, namun ada kendala sehingga PPT-nya tidak dapat ditampilkan. Nah, Ibu mengharapkan teman-teman nanti bisa membuat karya sastra anak di mana bisa mengangkat pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh Islam begitu, sehingga anak-anak itu mengenal pahlawan dan tokoh-tokoh Islam di sekitar kita begitu. Jadi tidak hanya mengenal yang namanya Batman, ya imajinatif, tokoh-tokoh imajinatif ya. Jadi dikenalkan misalnya nanti kita bisa membuat cerita mengenai kehebatan Umar bin Khattab gitu-gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, bisa mengisahkan tentang Siti Fatimah ya. Jadi yang dikenal oleh anak-anak itu tidak sekedar bawang merah bawang putih, Cinderella itu saja yang dinikmati oleh anak-anak. Nah, Ibu mengharapkan teman-teman nanti bisa membuat karya sastra anak di mana bisa mengangkat pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh Islam begitu, sehingga anak-anak itu mengenal pahlawan dan tokoh-tokoh Islam di sekitar kita begitu. Jadi tidak hanya mengenal yang namanya Batman, ya imajinatif, tokoh-tokoh imajinatif ya. Jadi dikenalkan misalnya nanti kita bisa membuat cerita mengenai kehebatan Umar bin Khattab gitu-gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, bisa mengisahkan tentang Siti Fatimah ya. Jadi yang dikenal oleh anak-anak itu tidak sekedar bawang merah bawang putih, Cinderella itu saja yang dinikmati oleh anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.